Aku memang bekerja ya, menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Tapi itu tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sendiri aja tidak bisa mencukupi gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri resign gitu. Tapi saya waktu resign saya juga belum menemukan pekerjaan baru gitu kan. Saya hanya nekat gitu. Nah, saya jualan mie ayam, saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siswa dimanapun berada, salam sukses, sehat, kaya, berkah, Allah Akbar. Alhamdulillah setelah sepekan berlalu, akhirnya kita jumpa lagi di Jumat malam ini dalam acara yang dimana menghadirkan banyak wanita-wanita luar biasa dengan penuh inspirasi yang membagikan kisah hijrahnya dalam acara Kisah Wanita Hijrah. Malam ini sudah memasuki episode yang ke-11, berarti sudah ada 10 episode sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyaksikan kisah-kisah sebelumnya, bisa tonton video-videonya di fanpage kami, Kiswah Gensi Juara. Dan bisa juga tonton video-video kami di channel kami, Kiswah Gensi Juara. Jangan lupa subscribe dan juga follow agar tidak ketinggalan kisah-kisah hijrah berikutnya. Nah, untuk malam ini saya mau sapa-sapa dulu dari mana saja. Ada Bu Maria Ulfa Gengsi, Assalamualaikum, Lamongan hadir. Alhamdulillah, dari Lamongan. Ada Mbak Eva, Indah Maulana Sari, Assalamualaikum Mbak Eva. Ada Mbak Imawati, Assalamualaikum dari Gresik. Ada juga Mbak Sutarsi, Masya Allah sudah banyak ya, ini sudah ada 35 yang menonton. Oke, saya lanjut untuk teman-teman. Sebelum cara ini saya mulai, saya mau mengingatkan untuk sahabat-sahabat Kiswa, jangan lupa untuk share atau juga mungkin tag temannya, sahabatnya, agar juga menyaksikan Kiswa malam ini. Karena insya Allah setiap kisah yang akan dibagikan akan memberikan banyak sekali inspirasi. Dan satu share kalian saja, insya Allah bisa menjadi amal jariah teman-teman semua. Oke, karena sudah banyak ini yang menyaksikan, saya nggak mau lama-lama lagi, tapi juga tidak sabar ingin mendengar kisah dari narasumber yang akan saya undang malam ini. Jauh-jauh dari Jakarta nih, saya undang untuk sahabat Kiswah semua untuk berbagi kisah hijrahnya. Nah, sebelum saya panggil beliau, saya mau ajak sahabat Kiswah untuk menyaksikan video profil dari beliau. Masya Allah, wanita luar biasa yang akan saya undang malam ini merupakan seorang mantan manajer dari sebuah perusahaan kosmetik. Berawal dari kegundahan hati beliau yang ingin semakin dekat dengan Allah dan ingin ke Baitullah. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan komunitas yang selama ini beliau cari. Tidak hanya rezeki yang didapat, tapi juga ketenangan hati. Berkah dari istiqomah hijrahnya, alhamdulillah rezeki beliau sudah miliaran dan alhamdulillah beliau sudah bisa bolak-balik ke Baitullah. Dan juga
baru-baru ini beliau pun mendapatkan apresiasi dari bisnis yang beliau jalankan bersama komunitasnya, yaitu tur luar negeri dan juga reward cash 27 juta rupiah. Dan beliau pun penghasilan beliau sudah lebih dari 50 juta 50 juta rupiah. Masya Allah, saya sampai belibet. Oke, tak perlu lama-lama lagi, saya panggilkan Bu Tri Sri Haryanti atau biasa dipanggil Bunda Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Masya Allah, Bunda Cici cerah banget ini wajahnya. Sehat ya Bun? Alhamdulillah, sehat selalu. Di Jakarta dengar-dengar ini sekarang PSBB ya Bun? Kembali? Betul. Jadi Bunda full di rumah ini? Di rumah saja, tapi itu tadi, kerjaan rumah kita bisa selesaikan, rezekinya datang terus. Masya Allah. Alhamdulillah. Meskipun di rumah tetap produktif ya Bun, makanya terlihat cerah banget ini wajahnya. Oke. Bunda, ini sahabat-sahabatku semua ini mungkin sudah tidak sabar, penasaran sekali karena mungkin banyak yang sudah kenal Bunda Cici tapi belum tahu kisah di baliknya. Nah Bunda boleh dong, kita ingin tahu nih Bunda, sebelum Bunda memutuskan berhijrah, gimana sih kehidupan Bunda sebelumnya? Kalau bercerita ya, Mbak Nur Rahayu, kalau saya bercerita tentang dulu gitu, saya tuh selalu sedih dan ingin menangis. Karena saya itu memang bekerja ya, menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Tapi itu tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sendiri aja, tidak bisa mencukupi gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri resign gitu. Tapi saya waktu resign saya juga belum menemukan pekerjaan baru gitu kan. Saya hanya nekat gitu. Nah, saya jualan mie ayam, saya lakukan itu gitu kan. Dan banyak hal yang saya lakukan. Saya pernah juga di asuransi gitu, saya ikut sensus penduduk, pokoknya semua kerjaan saya lakukan gitu agar saya bisa membantu suami ya. Nah, ujian datang, suami pun di PHK. Nah, double nih, anaknya 4, bisa dibayangkan. Saya sempat Bu mau makan, nggak ada uangnya gitu kan. Ya makan seadanya gitu. Jadi benar-benar kehidupan yang luar biasa. Sampai satu titik waktu itu bapak saya bilang bahwa ingin menjual rumah karena ingin umroh. Di situ saya sedih gitu, ya Allah jangan laku rumahnya, nanti mau tinggal di mana gitu. Terus saya bilang sama bapak, Pak doain saya ya, saya yang umrohkan. Padahal waktu itu saya belum punya uang. Paling bapak saya dalam hati gini, dari mana uang buat makan aja kamu juga nggak ada gitu, nggak bisa mencukupi dengan 4 orang anak gitu. Alhamdulillah, saya bilang sama bapak doain aja ya Pak gitu. Terus saya berdoa, Allah izinkan saya untuk bisa umrohkan bapak. Bapak juga sudah terkena stroke gitu. Pokoknya bapak pingin banget katanya, pengen sholat di depan Ka'bah gitu. Itulah yang membuat saya akhirnya dengan ini berjuang. Nah, doa saya diijabah, saya berkenalan dengan sebuah perusahaan travel umroh haji. Saat itu saya nekat, nggak ada uang. Katanya yang penting niat dan memberanikan diri untuk memberikan uang yang kita miliki. Ya udah, saya waktu itu hanya punya duit 200.000. Saya bilang, Bapak saya udah daftarkan, walaupun baru 200.000 gitu. Akhirnya saya menabung dan keajaiban itu terjadi gitu sama Allah ketika kita yakin. Di 2013 saya dorong kursi roda Bapak sampai di depan Ka'bah. Bapak sholat di depan Ka'bah. Itu kebahagiaan buat saya. Dan berikutnya bisa bolak-balik ke Baitullah. Saya nggak nyangka. Ternyata memuliakan orang tua membuat kehidupan itu berubah. Itu Bu Nur Rahayu, kalau ingat kehidupan yang dulu, rasanya sedih gitu.
Saya baru tahu ini Bun, berarti Bunda pernah ngalami yang di posisi jualan mie ayam, keliling-keliling, ada di asuransi, hampir semua pekerjaan pernah dilalui ya Bun ya. Tapi tetap saja nih Bun, Mas, meskipun melalui pekerjaan berbagai macam, tapi ternyata belum bisa membuat Bunda Cici sebaik tua, mempunyai apa, merasakan ketenangan gitu ya Bun. Betul. Saya belum pernah ke Baitullah gitu. Dan di pertama saya umroh dengan Bapak, saya berdoa, saya bersyukur, sujud syukur gitu. Saya bisa sampai itu adalah sesuatu anugerah gitu. Jadi ya kuncinya ya minta sama Allah selalu. Seperti itu Bu Nur. Oke, lalu Bunda kalau apa sih yang paling membuat Bunda itu pengen cepet-cepet hijrah, pengen cepet-cepet ke Baitullah, itu alasan terbesarnya Bunda itu apa? Alasan terbesar saya ingin cepat-cepat hijrah, ingin cepat-cepat ke Baitullah, karena saya gini, kalau saya nggak hijrah gitu, kalau saya dalam kehidupan saya yang kemarin-kemarin, saya hanya melihat orang ketika mereka kesulitan gitu, saya hanya bisa melihat dan mendoakan. Tapi saya tidak bisa berbagi, saya tidak bisa memberi. Jangankan memberi untuk diri sendiri saja, saya juga belum mampu gitu. Kalaupun saya bisa berbagi, itu hanya seadanya. Saya belum bisa berbagi banyak gitu kan. Itulah yang membuat saya harus hijrah. Dan saya juga tidak tahu umur Bapak sampai kapan gitu. Kalau saya nggak hijrah, saya begini-begini terus, uangnya dari mana gitu kan. Dan di komunitas saat ini adalah yang membuat tidak hanya hijrah secara finansial, tetapi memang ternyata membuat saya dengan komunitas ini diingatkan bagaimana kejarlah akhiratmu, maka duniamu akan mudah. Disinilah saya belajar kita perbaikan hati, sikap, pikiran, untuk selalu bersyukur, ikhlas, dan sabar. Dan benar-benar untuk banyak memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain. Ini pengajaran yang diberikan oleh mentor miliarder kita, dan komunitas ini selalu mengingatkan ibadah kita gitu kan, tahajud, duha, mengaji, dan pokoknya kebaikan yang amalan yang akan kita bawa kelak di akhirat ini yang harus terus kita perbaiki. Itu yang luar biasa di komunitas ini Bu Nurhayu. Jadi ini yang saya sukai gitu, karena kalau saya tidak berada di komunitas ini, ya sama ya, kalau kita berkumpulnya dengan siapa ya kita akan seperti itu gitu. Nah karena komunitas ini yang selalu mengingatkan, mensupport, itulah yang membuat saya bisa seperti ini. Dan ternyata keajaiban demi keajaiban terjadi gitu, jadi semakin mudah gitu. Jadi Gitu. berawal dari keinginan ingin berbagi, bisa bermanfaat untuk banyak orang tentunya ya Bun, dan juga ingin segera Iya, memberangkatkan orang tua ke Baitullah. betul. Bunda, kalau ngomongin hijrah untuk pindah ke arah yang lebih baik itu kan biasanya nggak selalu berjalan mulus ya Bunda. Pasti ada kayak godaan atau mungkin kendala yang membuat kita tuh terasa kayak salah pilih jalan atau gimana. Nah, pernah nggak Bunda ada di posisi yang paling down di proses hijrah Bunda, dan bagaimana Bunda untuk mengatasinya? Setiap perjalanan hijrah itu nggak langsung membuahkan hasil, pasti ada prosesnya, Mbak Nur Rahayu gitu. Dan saya ngalamin banget proses-proses itu, gitu. Dimana 1 tahun saya sudah hijrah, saya jalankan, tapi belum membuahkan hasil. Bahkan sempat suami bilang, kamu sudah jalan, sudah ini itu, tapi tidak ada hasil itu. Tapi kembali lagi ke niat awal. Niat awal ini penting, Bu Nurhayu, Mbak Nurhayu ya, karena apa? Kalau kita punya niat di awal ini itu sudah benar gitu, karena niat ini menentukan hasil dan niat ini menjadi doa. Saya yakini itu. Makanya ketika di awal menjalankan usaha ini saya niat, ya Allah, saya ingin bolak-balik ke Baitullah seperti membolak-balik telapak tangan. Saya ingin umrohkan orang tua gitu. Saya ingin bisa berbagi kepada banyak orang. Bahkan sekarang niat-niat itu terus saya tambah gitu.
Nah, ketika down, iya setahun nggak dapat hasil pastilah gitu. Siapa sih yang nggak down gitu kan? Pastilah kita merasakan bahwa jalan nggak ya gitu. Tapi saya merasakan komunitas ini yang merubah hidup saya. Jadi saya sering rajin gitu di sepertiga malam. Nah, itu saya menikmati itu dan rasa syukur itulah yang membuat saya terus menjalani usaha ini. Jadi saya ingat lagi, iya, saya harus terus menjalankan karena saya harus memberangkatkan Bapak ke Baitullah gitu. Jadi dari 2011 ke 2012 itu saya tanpa hasil, gitu kan. Nah, saya bilang Allah 2013 tepatnya di bulan Maret itu karena di situ ada hari lahir saya ingin dorong kursi roda Bapak sampai di itu. Dan ketika itu terus kita panjatkan ikhtiar, terus kita lakukan perbaikan diri, terus kita jalankan juga, itu keajaiban terjadi. Tiba-tiba dengan caranya Allah gitu. Sebenarnya ikhtiar saya saat itu, kalau dulu itu kan kita ikhtiarnya tidak online seperti ini ya, offline gitu kan. Akhirnya saya sempat membuat iklan gitu kan di sebuah tabloid gitu. Itu padahal saya kalau dilihat gitu pakai kacamata manusia kayaknya nggak mungkin ada yang baca. Karena saya cuma ambil yang murah, yang foto saya juga hanya kecil, tulisannya juga hanya sedikit gitu. Dengan begitu banyaknya orang juga yang sama-sama satu profesi dengan saya juga ada di situ gitu kan, itu kayaknya nggak mungkin orang bisa baca apa yang saya punya iklannya. Tapi kembali lagi, kuasa Allah itu maha segalanya gitu, keajaiban Allah itu bisa terjadi. Dan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tiada hentinya saya bersyukur, Allah kirimkan rezeki 60 juta dalam waktu 1 bulan. Masya Allah. Itu yang membuat saya akhirnya bisa mengumrohkan Bapak. Saya ambil satu kamar berdua karena saya pengen membahagiakan Bapak. Dan saya ambil yang 12 hari. Waktu itu lumayan tinggi harganya. Saya bilang, Allah, saya masih butuh lagi nih uang gitu. Karena saya pengen di sana juga pengen ada oleh-oleh lah buat keluarga gitu. Dan Allah kasih lagi gitu kan. Ketika kita yakin dengan Allah dan ketika saya setiap kali jalan keluar rumah gitu ya, saya selalu bilang, saya selalu berdoa. Dulu setahun saya kenapa nggak diberikan hasil? Karena saya nggak pernah berdoa, saya nggak pernah meminta. Saya sok dengan kekuatan saya. Kayaknya saya yang bisa gitu. Padahal enggak, semua ini bukan karena bisanya kita, tapi karena Allah gitu. Itu tuh saya di tengah malam ketika tahajud, salah saya apa Allah, kok saya belum dikasih waktu itu. Itu tuh saya seperti dijewer, diingatkan, kamu tuh terlalu sombong gitu. Iya, ternyata saya sombong gitu. Nah, ketika setiap kali saya jalan, saya bilang, Allah dampingi saya butuh hasil, saya butuh ingin mengumrohkan Bapak. Nah, keajaiban itu terjadi. Akhirnya Bapak saya baru di bandara saja, beliau sudah menangis haru gitu, karena bahagia. Ketika didorong di depan Baitullah, beliau kembali nangis sampai sujud, minta diturunkan dari kursi rodanya, sujud di depan Ka'bah gitu. Sampai beliau bilang, saya nggak nyangka, saya yang dulunya nggak punya apa-apa, tapi Allah izinkan saya, Allah berikan rezeki saya untuk menjadi anak yang bisa memberangkatkan Bapak ke Baitullah. Kalau ibu saya, saat itu saya hanya bisa membadalkan, karena ibu sudah tidak ada. Jadi sebelum saya berangkatkan, ibu saya udah Allah panggil. Jadi buat sahabatku, Facebook dimanapun berada, yang masih memiliki orang tua, ayo, jangan pernah nanti gitu, karena kita nggak pernah tahu umur orang tua kita sampai kapan gitu. Berikan kebahagiaan itu, Mbak Nur. Saya merinding Bunda, Masya Allah. Allah itu benar-benar yang nggak akan pernah menyia-nyiakan apa, hijrah ikhtiar hambanya yang meminta ke Allah langsung itu nggak akan pernah sia-sia. Mungkin hanya soal waktu saja lah. Itu yang dibutuhkan ada istiqomah ya Bun ya. Karena memang kalau istiqomah kelihatannya mudah tapi sebenarnya tidak, ya itu karena keberkahan Bunda mungkin ya yang Bunda dapatkan, Allah ijabahi doa-doa Bunda, mungkin karena Allah melihat istiqomahnya Bunda yang tetap ingin berjuang memperbaiki diri kayak gitu. Saya Iya, terharu. jadi benar-benar uh,
Allah itu maha adil, Allah maha baik, yakini itu gitu. Jadi saya melihat waktu itu banyak yang sudah sukses, banyak yang umrah bolak-balik. Saya meyakini bahwa Allah maha adil, ada saatnya buat saya. Yang penting ketika setahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya, ketika kita diuji belum dapat hasil gitu. Saya yakin banyak teman-teman merasa pasti bukan bidang saya kalau udah seperti itu kan. Merasa bahwa saya kan udah lakukan ini, sudah lakukan itu, belum ada hasil, kayaknya enggak deh, saya harus ini. Tapi kalau saya berpikirnya bahwa kalau saya tidak lanjutkan, bisa jadi langkah berikutnya lah kesuksesan saya, gitu. Jadi saya seperti itu. Jadi ketika down, saya jadi ini, bisa jadi saya selangkah lagi, saya sukses. Selalu saya seperti itu, dan saya ingat dengan niat saya bahwa kekuatan saya, dream saya adalah ingin mengumrohkan Bapak. Jadi kekuatan itulah yang membuat itu kekuatan kita. Jadi kita harus punya kekuatan itu ketika menjalankan, apalagi bisnis seperti kita ini kan tidak seperti orang kerja kantoran ya, langsung gajian gitu. Kita tuh memang butuh kerja keras, yang mana kerja cerdas juga. Nah, luar biasanya gitu kan. Di sini tuh kita cuma nyontek gitu kan. Itu enaknya. Bu Nur, jadi kayak saya ini cuma lulusan SMU, emak-emak pula gitu kan. Itu tuh kalau tinggal nyontek aja mah. Ya ini akhirnya bisa online seperti ini. Bisa penghasilannya luar biasa ya, Bun. Jadi Iya, modalnya hanya itu ya, Bun, ingat lagi kalau saat down, kita saat proses hijrahnya itu banyak godaan atau saat down, cukup kembali ingat impian kita dan yakinnya aja kepada Allah. Bunda, lalu apa aja sih Bunda keberkahan yang Bunda rasakan setelah Bunda melakukan hijrahnya itu tadi? Boleh diceritakan nggak Bunda keberkahan yang Bunda rasakan? keberkahan itu banyak sekali sampai tidak henti bersyukur kepada Allah gitu. Keberkahan yang saya rasakan itu, ya saya masuk di komunitas yang benar-benar seperti saya bilang ini, komunitas yang seperti kita masuk ke dalam bengkel gitu, semuanya diperbaiki. Ya tadi hatinya diperbaiki, sikapnya, walaupun belum sempurna dan masih terus kita belajar untuk itu. Dan ternyata ketika itu semua kita sudah perbaiki, terus tekniknya kita lakukan, teknik itu kan sebenarnya hanya 10%, 90% ini adalah perbaikan diri gitu, mendekatkan kepada Allah. Saya senangnya di komunitas ini adalah diingatkan untuk itu. Ayo sedekahnya yang banyak, ayo sedekahnya harus terus-menerus, ayo ibadahnya ditingkatin, tahajudnya harus dilakukan. Bahkan kita sering sekarang muhasabah bareng di Zoom gitu ya, dengan teman-teman gitu. Yuk kita muhasabah, habis itu kita tahajud bersama walaupun di rumah masing-masing. Jadi keberadaan kita sama-sama dalam satu frame itu di Zoom gitu kan. Ya itulah yang luar biasa di komunitas ini. Jadi tengah malam kita ngobrol gitu kan. Itulah yang membuat luar biasa keberkahan. Tidak hanya itu, ternyata ketika kita banyak perbaikan diri, yang namanya rezeki, kayak saya seorang ibu rumah tangga gitu ya, bisa gajian puluhan juta gitu. Saya yakin sebentar lagi seratusan juta bahkan miliaran rupiah akan didapat. Amin gitu ya. Itu tuh apa yang membuat kita yang tadinya hanya bisa mendoakan orang, saat ini tidak hanya mendoakan tapi bisa berbagi gitu. Karena ajaran dari mentor kan gini, kita wajib kaya. Umat muslim itu wajib kaya, tetapi kekayaan yang bisa memberkahi banyak orang. Kita menjadi rahmatan lil alamin. Kita gunakan kekayaan kita secukupnya, cukup buat kita. Nah, yang banyak itu adalah kita memberkahi orang lain, bersedekah untuk orang lain, agar itu menjadi alat kita untuk kelak ke akhirat. Itu yang luar biasa di komunitas ini. Jadi bukan hanya keberkahan secara spiritualnya, tapi juga keberkahan secara finansial ya Bun, finansial yang akhirnya bisa dibagikan untuk banyak orang, untuk kebahagiaan banyak orang. Masya Bahkan Allah. jadi bisa umroh berkali-kali loh. Bisa mengumrohkan juga. Itu luar biasa di sini. Oke Bunda, teman-teman gimana nih ya, sudah banyak yang
Akhirnya terinspirasi nggak nih sama kisah Bunda yang tentang istiqomahnya Bunda luar biasa setelah satu selama 1 tahun proses hijrah tidak membuahkan hasil yang sesuai yang diinginkan, tapi dengan keyakinan beliau, dengan ingatnya beliau, dengan impiannya, alhamdulillah Allah berikan keberkahan yang luar biasa, keajaiban hanya dalam waktu 1 bulan beliau bisa mewujudkan impiannya untuk mendorong kursi roda Bapak beliau, Masya Allah. Bunda boleh mau tanya-tanya lagi boleh ya Bun ya? Di Jakarta sudah adzan atau belum Bun? Sudah ada Isya kan? Nanti jam 7.31 azan Isya-nya. Belum mulai, masih ada 5 menit lagi. Bunda, ada apa aja sih amalan-amalan atau mungkin hal-hal yang dilakukan Bunda pada saat Bunda merasakan down itu kan selain mengingat impian atau sampai Bunda bisa sukses seperti ini kejadiannya apa yang Bunda lakukan itu Bu? Kayak amalan-amalan Bunda atau gimana? Banyak banget ya yang saya lakukan, terutama saya merasakan disiplin kata. Jadi saya sekarang mulai melakukan disiplin kata karena apa yang menjadi pikiran kita, ucapan kita ini kan doa gitu. Jadi semuanya harus kita disiplinkan gitu. Jadi seperti contoh aja ya, ketika bicara sakit jangan bilang sakit tapi tidak sehat lagi, sedang tidak sehat gitu. Jadi seperti itu, banyak hal. Nah, ini semua kan ketika kita merubah diri kita. Jadi hijrah yang saya lakukan ini tidak hanya hijrah secara pekerjaan, tetapi hijrah juga dari sikap, perilaku gitu. Walaupun memang masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Dan yang luar biasa, saya juga apa ya? Karena rezeki itu sebenarnya banyak ya, dan Allah itu adil, semua dikasihnya banyak. Kenapa kita belum banyak? Pasti ada yang belum betul dengan diri kita. Pasti banyak dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Saya pun menyadari itu gitu. Nah, itulah yang terus diperbaiki kita untuk tidak menambah gitu kan. Tapi yang namanya manusia seringnya tidak tidak ingat gitu dengan apa yang dilakukan, termasuk saya ya, bukan siapapun, tapi saya merasakan itu gitu. Makanya saya selalu melakukan apa ya namanya sholat tobat gitu, meminta ampun, karena saya punya banyak daftar nama orang-orang yang bisa jadi tersakiti dengan saya gitu kan. Jadi itulah saya minta sama Allah untuk saya meminta ampun gitu dengan ini loh orang yang pernah ini saya lakukan gitu. Jadi saya minta sama Allah untuk lakukan itu. Nah, jadi kita di sini pun di komunitas ini diajarkan untuk memuliakan orang lain siapapun itu dan membahagiakan orang lain gitu. Jadi inilah yang luar biasanya ya di komunitas Miliarder Berkah gitu kan nama komunitasnya. Karena dulu ketika kita sudah enjoy menjalankan yang umroh haji, sampai saat ini pun kita masih melakukan. Tiba-tiba kita harus beralih ke suatu program yang berbeda gitu. Nah ternyata bukannya semakin tidak enak, ternyata semakin dimudahkan rezekinya. Itu luar biasanya Allah kasih hadiah. Masya Allah. Bunda ini jadi penasaran nih, mungkin sahabat-sahabat Kiswa juga penasaran. Boleh dong Bun dibagikan apa sih komunitasnya, kemudian bisnisnya apa yang sedang dijalankan Bunda? Kok bisa membuat seorang Bunda yang dulunya lulusan SMU dengan background yang apa tadi manajer itu kemudian hijrah dan kok bisa jadi penghasilannya sampai 50 juta per bulan, kemudian bisa ke luar negeri, bisa bolak-balik ke Baitullah. Emangnya bisnisnya itu seperti apa, Bun? Nah, alhamdulillah ya. Jadi saat ini justru kita lebih dimudahkan. Jadi di tahun 2018 lalu, 2 tahun yang lalu ya, untuk umroh haji kita kan kembali ke konvensional. Lalu kita dibuka perusahaan baru lagi yang mana ada produk-produk yang luar biasa nih. Kalau awal-awal sih saat nerima, kayaknya enggak banget deh gitu. Kok kita harus jualan? Udah mikirnya ya enggak gitu. Padahal sebenarnya Rasulullah aja berdagang, enggak.
10 dari pintu rezeki itu salah satunya berdagang yang membuat kita akan seperti Rasulullah gitu dan penuh berkah yang apalagi pedagang yang jujur dan amanah kelak matinya mati syahid bersama Rasulullah. Jadi bisnisnya berdagang ya Bun ya. Boleh diceritakan lebih, mungkin Bunda ini karena ini mungkin sudah jam 7.30, mungkin di tempat Bunda di Jakarta sana masih sedang azan. Jadi untuk teman-teman saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan sahabat-sahabat kiswah malam ini. Oke, untuk teman-teman saya ingatkan kembali jangan lupa di-share ya karena seperti yang kita tahu kalau sudah nyimak pasti kisahnya ini sangat menginspirasi lagi. Jadi tolong dibagikan sebanyak-banyaknya dan jangan lupa mungkin ada sahabat yang sedang membutuhkan inspirasi bisa tag untuk menonton video dari acara kiswah malam ini karena saya ingin lagi satu share teman-teman saja jika ada sahabat atau orang lain yang jadi terinspirasi untuk berhijrah ke arah lebih baik, insya Allah pahalanya pun akan mengalir untuk sahabat kiswah semuanya. Boleh dong untuk teman-teman yang mungkin mau komen atau mungkin membagikan kisah hijrahnya apa sih yang sudah didapat dari kisah malam ini, terinspirasi dari apanya ini dari kisah Bunda Cici, boleh dikomenkan, nanti akan saya bacakan. Nanti setelah di tempat Bunda selesai aja akan kita lanjut kembali mendengarkan kisah dari Bunda. Silakan ya, jadi teman-teman. Oh ini ada Mbak Siti, Mbak Yuni, Bunda. Oke, terinspirasi ke istiqomahnya, iya Masya Allah. Karena istiqomah itu melebihkan Ramadan tidak mudah, pasti banyak sekali godaannya. Tapi kalau kita bisa istiqomah di jalan yang baik, insya Allah yakin saja Allah akan memberikan banyak sekali keberkahan. Tidak hanya di dunia, tapi insya Allah juga di akhirat kelak. Apalagi nih sahabat siswa, boleh dong, Masya Allah. Ini ada Mbak Eli Halimah, Masya Allah ya ternyata emang itu hasilnya luar biasa memang. Mau tanya Bunda, gimana tipsnya kita bisa mandiri? Oh, ada yang menanyakan ingin apa tips bisnisnya nih Bun? Mungkin nanti bisa Bunda jawab ya Bun ya tipsnya untuk bisa sukses di bisnis Bunda yang jalankan saat ini yang katanya kan membina ribuan mitra di seluruh Indonesia. Baik Mbak Harfenes Pradeva. Untuk sahabat siswa, jadi ini kalau teman-teman boleh cerita, ini merupakan episode yang ke-11 ya. Jadi sudah ada 10 episode sebelumnya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe channelnya kami di YouTube Kiswah Gensi Juara karena ada 10 episode sebelumnya yang membagikan kisah-kisah yang tidak kalah menginspirasinya dari malam ini. Dan kalau boleh cerita, sambil nunggu nih, Kiswah ini terinspirasi karena di komunitas kami, alhamdulillah banyak sekali wanita-wanita yang dengan kisah hijrahnya itu sangat sekali menginspirasi. Jadi kita tidak ingin hanya kita sendiri yang bisa merasakan inspirasinya, bisa ingin berhijrah, tapi juga ingin berbagi kepada semua sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin yuk kita bisa hijrah kok meskipun kita wanita yang hanya ada di rumah, kita bisa kok bisa lebih bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang tentunya itu. Bagaimana ada yang tanya ini Bunda, Bunda bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan, sedangkan tidak semua orang bisa merespon baik niat tulus kita. Ini memang ini Bun yang banyak sekali harus memang banyak sekali dilalui pada saat proses hijrah, banyak yang
mungkin banyak nyinyiran, hinaan di luar sana lah. Mungkin nanti Bunda kalau sudah selesai azan akan bantu menjawab ya Mbak Mai. Alhamdulillah sudah selesai azannya. Alhamdulillah. Gimana Bun? Mau dilanjutkan dulu kayak yang tadi yang cerita apa? Berbagi info bisnis dan komunitas apa yang Bunda jalankan saat ini? Saat ini Bu Nur Rahayu, saya berada di bisnis Armina Daily, ya, anak perusahaan dari Armina Reka Perdana, yaitu PT Armina Reka Farmasia Pratama. Nah, yang luar biasa di bisnis ini, kita nggak perlu modal yang besar, hanya 165.000 gitu ya. Kalau kita buat jajan tuh udah habis, tapi di usaha ini bisa menghasilkan rezeki yang saat ini mentor kami aja dalam waktu 5 bulan 1,7 miliar rewardnya. Belum gajiannya 300 juta sebulan. Di sini juga ada emak-emak luar biasa ya seperti Ibu Novi dari Gresik ya. Itu yang gajiannya itu sudah hampir 70 juta sebulannya. Reward beliau juga totalnya lebih dari 300 juta. Ada Ibu Eli Halima gitu. Kalau disebutkan itu luar biasa banyak ya. Jadi dalam waktu kurun hanya 2 tahun itu bisa menghasilkan lebih dari 200 peraih reward. Kayak Ibu Eli Halimah ya, ibu rumah tangga, 3 orang anak gitu ya, tanpa punya asisten rumah tangga, bisa mengerjakan bisnis ini, bisa melahirkan peraih reward lebih dari 20 orang gitu ya. Nah, itu hanya dalam waktu 6 bulan dan beliau juga peraih reward 229 juta penghasilannya, pastinya sudah lebih dari 40 juta sebulan. Itu kan kalau gajian segitu tuh kerja di mana gitu. Dan komunitas ini gitu, kenapa membuat kita mudah? Karena kita diajarkan bagaimana itu tadi perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Jadi kita di sini mengejarnya akhirat gitu. Jadi surga, sebelum surga sesungguhnya ya, di sini pun kita biar dapat juga di dunianya dan nanti kelak kita akan dapat di akhiratnya. Karena itulah komunitas Miliarder Berkah. Kita mengusung spiritual marketing, jadi tidak hanya kita manusianya yang kita ini kan ya, bukan konsumennya, tapi pemilik konsumennya, pemilik manusianya, gitu, pemilik rezekinya yang kita agungkan, ya, yang terus kita ini kan, jadi bukan manusianya, tapi pemilik manusianya, yaitu Allah, gitu. Jadi itulah, jadi Allah, Allah, Allah terus, gitu. Makanya di komunitas ini, kenapa semuanya merasakan kemudahan? Karena ketika perbaikan itulah terjadi keajaiban. Seperti itu, Mbak Nur Jadi Rahayu. bisnisnya ini bisnis Armina Daily ya Bun ya, dengan disupport langsung oleh komunitas Miliarder Berkah. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin ingin menjalankan bisnis di rumah, bisa juga menjalankan bisnis yang sesuai dengan yang dijalankan oleh Bu Tri dan Bu Kiki. Mungkin Bunda ini sedang di mute, jadi sedang apa? Komat mungkin ya Bunda. Iya. Sudah Bunda, untuk menanggapi tadi ada salah satu sahabat siswa yang bertanya, Bunda, gimana caranya agar tetap istiqomah, sedangkan kadang respon dari luar, dari orang lain, atau mungkin bahkan dari orang-orang terdekat kita, itu tidak meresponnya dengan baik. Itu bagaimana Bunda selama ini mengatasinya, Bunda? Iya, jadi gini, peta pikiran kita itu tidak akan sama dengan peta pikiran orang lain gitu ya. Jadi kita harus menghargai gitu, karena itu pasti pikiran mereka itu yang menurut mereka itu lebih baik gitu kan. Nah, peta pikiran kita saat ini adalah Armina Daily sebagai sarana kemudahan kita untuk menggapai impian, dan sudah ada buktinya. Itu peta kita yang menyatakan bahwa peta pikiran kita itu Armina Daily itu mudah loh dijalankan, Armina Daily itu murah loh, Armina Daily itu menyebabkan banyak orang menjadi miliarder loh. Tapi kan peta orang lain tidak seperti itu gitu.
Tapi pastinya ketika yang nggak percaya itu ya akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Sama seperti kita, ketika peta kita adalah yakin rezeki yang Allah titipkan lewat Armina Daily dan kita jalankan, maka kita akan jadi miliarder gitu. Nah, konsekuensi yang kita dapat adalah kita jadi miliarder. Nah, kalau yang ini tapi kita yang penting saling menghargai aja gitu. Hargai setiap peta orang lain, makanya kita akan damai gitu. Jadi kita akan enjoy aja. Nah, ketika kita sudah enjoy, kita sudah damai hatinya, kita selalu bahagia, kan kalau kita menghargai peta pikiran orang lain itu kita akan bahagia ya. Ketika kita bahagia, nah yang penting kita selalu bilang gini, ya Allah muliakanlah orang yang beda pendapat ya. Peta ini beda pendapat ya dengan kita gitu. Terus muliakan. Jadi kita doakan aja untuk mereka. Karena ketika terus kita mendoakan kebaikan gitu dan kita bacakan Al-Fatihah, apalagi kalau kita lihat ya bagi yang ini kehidupannya juga belum meningkat, kita doakan ya Allah jadikan mereka bagian dari komunitas kami supaya mereka merasakan rezeki yang sudah kami rasakan gitu. Karena buat saya nih emak-emak gitu kan kalau kerja kantoran dari pagi sampai malam aja dulu tuh saya udah keliling. Saya dulu ketika di kosmetik itu saya tiap hari harus keliling dari Jabodetabek, jadi Jakarta, nanti Bogor, Tangerang, itu saya keliling gitu, tiap hari saya naik motor gitu kan, itu kan kayaknya gajinya ya segitu-segitu aja gitu, udah pulang malam gitu kan, tapi di usaha ini gitu, ya Allah kok bisa gitu dapat 40 sampai 50 juta sebulan, itu kan gaji apa ya, kayak buat emak-emak itu kayak hadiah yang luar biasa gitu. Itu Mbak Nur. Jadi biarkan saja yang nyinyir-nyinyir gitu. Kita doain aja mereka masuk ke komunitas kita dan mereka juga sukses. Gitu. Jadi tetap fokus ke impian kita dan tentunya selalu mendoakan. Tetap responnya, jadi tergantung responnya kita. Meskipun dari luar responnya tidak baik, yang penting kitanya meresponnya dengan baik. Karena apa yang akan diberikan Allah itu bukan dari penilaian orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Gitu ya Bun ya? Betul. Jadi kalau ada yang kira-kira tidak mengenakan hati, kuncinya adalah nggak usah dipikirin. Nah, kalau orang Jawa bilang yo wesae gitu kan. Nggak usah dipikirin. Kita sudah yakin gitu di kan. jalan Nggak yang usah benar. baper. Iya. Nggak usah dikomenin. Gitu. Jadi kita fokus saja dengan impian kita gitu, karena kita enak mana nih ya, enak mana gitu kan. Kita nggak ada uang juga dibicarakan, dinyinyirin. Kita banyak uang juga sama. Enak yang mana, Mbak Nur? Banyak uang dong, Bu. Iya, dan udah jelas kan Armina Daily ini sudah banyak gitu ya, seperti Sudah banyak Bu bukti Eli. gitu. Iya, di Bu Eli Gersik nih ya, katanya di peta nggak ada nih Gersik. Tapi yang sukses banyak, terbanyak gitu kan. Itu kan dari berbagai background. Dari berbagai background gitu. Karena saya yakin ketika perbaikan diri terus dilakukan, keajaiban rezeki Allah datang gitu. Jadi lebih mudah. Karena saya yakin ya, banyak yang melakukan perubahan diri secara spiritualnya yang akhirnya ya bisnis ini luar biasa. Dan produk kita kan juga produk premium, harian, ya, repeat ordernya tinggi, produknya halal. Yang lebih luar biasa itu kan trio imun ya, yang saat ini dibutuhkan banget. Saya tuh kalau lihat setiap hari postingan, alhamdulillah banyak terbantukan, sehat berkat trio imun gitu. Dan itu banyak sekali testimoni dari setiap orang bahwa memang produknya memang produk yang dicari-cari. Bahkan produk kita ini kadang-kadang kita harus inden, iya nggak? Karena saking banyaknya yang cari produknya, itu yang luar biasa. Makanya enak deh di Armina Daily. Ini nih buat mama atau mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin ingin menambah penghasilan atau mungkin ingin hijrah ke orang yang lebih baik, tidak ada salahnya mulai berkenalan dengan komunitas miliarder berkah dan juga bisnis syariah Armina Daily. Nah, Bunda, sebelum saya tutup, mau dong dikasih pesan-pesannya atau mungkin pesan untuk sahabat-sahabat Kisma yang saat ini sedang menyaksikan.
Pesan-pesan saya ya sebenarnya pesan juga untuk diri saya gitu. Ketika kita mensyukuri setiap apa yang telah kita lakukan dengan apa yang telah kita dapatkan, kita pasti akan terus istiqomah gitu. Kita akan terus bersyukur, makanya kita tetap melakukannya gitu. Walaupun banyak iming-iming di luar sana, ini itu segala macam lah. Kalau kita sudah cinta dengan komunitasnya, kita sudah cinta dengan produknya, dengan perusahaannya gitu, dan kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan ini, kita maka akan istiqomah. Karena ternyata keistiqomahan itu membawa berkah. Coba kalau saya nggak istiqomah, ketika beralih gitu kan, terus saya nggak mau melakukannya, terus saya ke tempat lain kemana-mana. Mungkin nggak saya seperti ini yang memiliki gajian dalam waktu 2 tahun bisa puluhan juta. Nggak mungkin. Jadi teman-teman, dilakukan aja terus gitu. Karena ya akan ada hasil yang sama yang akan kita dapatkan, ya tergantung semua cara kita. Kalau kita mau cepat gitu kan, kita ikuti benar-benar, kita kerja setahun gitu kan, setahun aja dia kita ikuti bagaimana leader yang sudah sukses, kita ikuti caranya, kita contek caranya, pokoknya nggak ada loyo-loyo, pokoknya kita terus dengan semangat, itu pasti keberkahan rezeki kita akan sama dapatkan, kesuksesan menjadi peraih reward akan kita dapatkan. Jadi seperti itu, terus aja istiqomah. Mau ada yang iming-iming, Bu Cici, ada kita cepat loh gajiannya segini. Saya tidak pernah menolak karena saya bersyukur di komunitas ini membuat saya bisa umroh berkali-kali, bisa bertemu dengan saudara-saudara yang banyak nih ya. Jadi pastikan sahabat FB-ku ya, tim GMC ini luar biasa ya. Ada online-nya, jadi diajarkan bagaimana kelas yang tadinya mak-mak nggak paham tentang online jadi paham, jadi pinter, makanya suksesnya cepet. Itu Mbak Nur Rahayu. Ya Allah Bunda. Luar biasa ya teman-teman, malam ini tuh penuh inspirasi sekali yang membuat kita semakin yakin untuk istiqomah di jalan yang benar ini, yaitu di bisnis syariah Armina Daily dan juga komunitas Dia Berkah dan GNC Juara. Oke Bunda, terima kasih sekali saya ucapkan atas kisahnya yang sudah berbagi kepada kami semua. Semoga Bunda selalu sehat dan kemudian apa impian Bunda dalam waktu dekat bisa tercapai dan semakin sukses, sehat, kaya, berkah. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat Kiswa, tidak terasa malam ini dengan penuh kisah inspirasi sudah kita bagikan dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dan mengingatkan saya dari Imam Syafi'i yang mengatakan, ketika engkau berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu tidak mampu, maka merangkaklah. Namun, jangan pernah sekali-kali untuk berhenti atau berbalik arah. Nah, itu sahabat Kiswa, betapa pentingnya kita istiqomah di jalan Allah. Jika kita sudah yakin berada di jalan yang benar, maka terus saja lakukan, yakini apa yang kita yakini itu pasti akan terjadi dan akan diijabahi Allah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kiswah berikutnya, Jumat malam selanjutnya. Semoga bisa bertemu lagi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.